Selamat pagi, salam budaya, lestari budaya. Saudara-saudara semuanya, saya dari Dewan Kebudayaan Sleman mendapatkan tugas untuk membawakan materi hasil dari survei kami tentang desa budaya yang sasarannya adalah untuk mengidentifikasi apakah desa-desa di Sleman itu membutuhkan anjungan. Anjungan adalah suatu tempat di mana desa budaya ini dapat menghadirkan atau memajang atau menginformasikan produk-produk dari desa tersebut. Salam budaya, lestari budayaku. Kali ini saya diminta oleh Dinas Kebudayaan untuk berbincang-bincang tentang anjungan di desa budaya. Memang desa budaya membutuhkan anjungan dalam arti sebuah konsep bagaimana mempromosikan budaya daerah atau tradisional di masing-masing desa atau kalurahan. Kemudian yang kedua memang sebagai bumper, sebagai proteksi dari seni tradisi atau budaya tradisi yang masih mengakar dan menjadikan kearifan lokal dari desa tersebut. Kemudian yang ketiga, anjungan budaya ini digunakan untuk mempromosikan sekaligus juga sebagai wahana tempat untuk kependidikan, terutama adalah penelitian dan juga pengembangan budaya sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, kali ini anjungan budaya dimajukan untuk masing-masing desa budaya. Yang pertama, sambutan dari Dinas Kebudayaan. Pada pagi ini saya mohonkan pamit Pak Kepala Dinas, mohon maaf dikarenakan pekerjaan yang luar biasa dan berbarengan, dikarenakan ini sudah di akhir tahun. Mohon maaf ini menyerahkan kepada saya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan sarasehan budaya dengan topik koeksistensi, anjungan kalurahan dan warisan budaya dengan narasumber yang pertama nanti adalah Dr. A. Agung Surya Hadi, yang kedua adalah Dr. Hajar Pamadi. Bapak Ibu yang saya hormati, harapannya dari sarasehan ini nanti kita menjaring masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya, dan di mana nanti hasil dari penjaringan ini dan kita sudah ada kajian ini akan kita gunakan untuk rekomendasi, yang mana rekomendasi ini adalah dibuat nanti oleh Dewan Kebudayaan Sleman, karena memang tugas dari Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman adalah memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait dengan urusan kebudayaan. Sebetulnya urusan kebudayaan ini tidak hanya ada di Dinas Kebudayaan, tetapi di semua OPD di Kabupaten Sleman yang berkaitan dengan urusan kebudayaan, maka Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman bisa memberikan rekomendasi. Namun pada saat ini rekomendasi tersebut masih pada lingkup kegiatan, program ataupun apa yang berkaitan dengan Dinas Kebudayaan. Namun nanti ke depannya terkait dengan rekomendasi kepada Bupati yang dilaksanakan oleh Dewan Kebudayaan ini adalah mencakup semua urusan kebudayaan yang apa itu istilahnya diampu oleh dinas-dinas yang lain. Karena apa Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa dana keistimewaan urusan kebudayaan itu tidak hanya untuk Dinas Kebudayaan, tetapi mohon maaf PU, Indak, DLH, Pertanian itu semua mengakses dana keistimewaan, urusannya adalah urusan kebudayaan. Maka dari itu mudah-mudahan acara pada hari ini bisa memberikan nanti rekomendasi kepada Bupati, yang mana mudah-mudahan rekomendasi itu bisa diberikan kepada dinas yang melaksanakan adalah dinas yang mempunyai tugas dan fungsinya. Untuk mempersingkat waktu, maka dengan ini acara sarasehan budaya dengan topik koeksistensi, anjungan kalurahan dan warisan budaya saya nyatakan dengan resmi dibuka.
Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Wakil Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman, Bapak Untung. Monggo saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih. Selamat pagi. Sebagaimana disampaikan Bu Esti dari Gondo Kabudayaan, hari ini kita tidak lagi bicara proposal, tapi bicara bagaimana kita mewujudkan Sleman yang lebih indah, yang ideal, sesuai nilai-nilai keistimewaan yang ada. Sekarang ini, hampir 11 tahun undang-undang keistimewaan yang ada, Bapak Ibu yang ada baik di kelurahan maupun pemerhati budaya dan pelaku budaya, apakah sudah merasa istimewa? Apakah sudah menunjukkan keistimewaan itu? Kalau Mas Giman, istimewanya apa? Orang mengatakan Mas Giman adalah seorang aktor, seniman, ketoprak. Itu punya nilai, punya harga, dan punya nama. Maka hari ini atas nama Dewan Kebudayaan berpikir, keistimewaan sudah 11 tahun, penamaan, identitas, penanda yang di level kabupaten pun belum semuanya ada. Contohnya Taman Budaya. Taman budaya yang ada di, tahu enggak? Di Kulon Progo dan di Gunung Kidul. Kabupaten lain yang belum ada. Artinya penanda di tingkat kabupaten sampai hari ini belum lengkap. Terlebih di Kapanewon, baik juga kelurahan dan kalurahan. Maka atas nama Dewan Kebudayaan Sleman berupaya menjaring aspirasi, menjaring masukan dari Bapak Ibu dengan judul itu tadi yang namanya anjungan itu. Anjungan jangan diterjemahkan hanya sebuah bangunan, tetapi anjungan yang akan kita desain, yang kita ajukan adalah sebagai tempat informasi dan tempat pembelajaran. Lebih khusus adalah rumah pintarnya kebudayaan. Itu kalau di alun-alun ada anjungan difungsikan nek ana bocah ilang. Kalau itu anjungan yang di pasar malam, tapi anjungan kebudayaan harus lebih punya nilai, punya bobot, punya tebaran. Maka di hari Senin Kliwon ini, itu ya, mari berpikir leres, lurus dan laras. Dalam rangka apa? Dalam rangka merebut wahyu. Kenapa merebut wahyu? Karena kabupaten lain belum ada yang berpikir tentang anjungan. Maka Sleman harus lebih dulu merebut wahyu keistimewaan dalam bentuk anjungan itu. Ini mari kita berpikir, maka merebut wahyu itu jangan hanya bicara aku karepe ngene. Bentuknya kayak tapi harus merupakan kristalisasi dari sebuah nilai. Nilai apa? Nilai baik yang sifatnya arsitektural, nilai-nilai yang bersifat nilai religi, nilai moral, nilai kejawaan, dan juga nilai-nilai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman. Dewan Kebudayaan tidak mampu berpikir sendiri, hari ini minta bantuan para pemikir yang satu Pak Agung Soryahadi dan Pak Hajar Pamadi. Pengertiannya apa? Setelah selesai ini akan menjadikan sebuah tulisan bentuknya rekomendasi kepada Bupati. Bupati mengeksekusi, silakan nanti siapa yang akan mengerjakan. Oleh karena itu, jangan berpikir cepat-cepat hanya bentuk anjungan semata tanpa berbuat apa-apa, tapi anjungan sekaligus kita persiapkan mindset pola pikir kita untuk bisa anjungan sebagai pusat informasi dan pusat pengembangan budaya. Secara simpel begini contohnya,
Kalau saya datang ke Kulon Progo di Taman Budaya, arep nanggap angguk sing paling larang, sing katoke paling mepet nang ndi? Ngoten nih Pak. Asik contoh saya gampang-gampang wae Pak ya. Ya, karena semakin celana semakin tinggi akan semakin mahal. Maka di situ sudah ada informasi. Tetapi sebaliknya, kalau saya ingin menanggap hadroh yang bagus di mana? Silakan datang ke lokasi, tapi informasi ada di anjungan itu. Maka sebagai rumah pintar budaya. Saya tidak usah bicara panjang, untuk selanjutnya kami serahkan beliau berdua, Pak Agung, waktu 20 menit. Cukup Pak? Cukup, dan nanti dilanjutkan oleh Pak Hajar Permadi, selanjutnya kita diskusi. Diskusi ini boleh dalam bentuk arsitekturalnya, tetapi juga dalam bentuk nilai-nilai yang harus terkandung di dalamnya. Karena ini include dengan apa yang namanya bangunan yang berciri khas berkarakter Sleman. Sleman ini punya tinggalan besar, duwe Gunung Merapi. Kabupaten Leyane di Gunung Merapi Pak, Mbah Marijan itu. Kita punya sejarah tinggalannya Sultan Hamengkubuwono IX yang namanya Selokan Mataram. Oleh para sejarawan dulu punya Candi Prambanan. Nek pengen neng Sleman kudu ngerti Gunung Merapi, kudu ngerti Selokan Mataram dan juga Candi Prambanan. Lah tentang Anjungan itu yang kayak apa? Nanti kita dengarkan dari kedua pakar berikut. Kami persilakan Pak Agung. Siapkan pertanyaan dan juga komplain sekaligus untuk berdebat nggih? Boleh berdebat, silakan. Enggak Pak Agung. Matur nuwun, Romo Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam budaya, Om Swastiastu. Sebelumnya saya perkenalkan, tadi sudah disinggung sedikit tentang nama saya. Saya ini Orba dan Golkar. Orba itu kepanjangan dari orang Bali. Golkar itu golongan Karangasem, saya dari Karangasem, Bali. Jadi di Jogja sudah hampir menjelang 50 tahun, sudah jadi gudeg saya di sini. Jadi karena umurnya sudah lebih dari hampir setengah abad, lebih dari setengah abad, dipercaya untuk melakukan studi ke desa-desa di Sleman untuk mengidentifikasi apa potensi-potensi budaya yang dimiliki oleh desa. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya duduk di sini nanti bersama Romo Hajar itu teman lawas saya, sudah lawas sekali berteman dengan Pak Hajar sejak kuliah untuk menyampaikan apa yang kami dapatkan setelah jalan-jalan ke desa-desa. Tetapi karena waktunya kurang panjang, kami memilih 3 desa saja sebagai sampel dari 12 desa yang sudah secara mandiri melaksanakan apa itu namanya desa wisata ya, yaitu desa Pulesari saya lihat, lalu desa Penting Sari, dusun ya, dusun Penting Sari, sama Taman Martani. Nah dari ketiga desa ini nampaknya cukup bervariasi budaya-budaya yang dimilikinya. Nah, oleh sebab itu kami pada saat ini ingin menyampaikan apa yang hasil temuan kami, dan itu nanti akan menjadi rekomendasi dari Dewan Kebudayaan. Saya kebetulan sebagai salah satu anggota Dewan Kebudayaan Sleman, nanti akan dirumuskan menjadi rekomendasi ke Pemda setempat, kepada Bupati, bahwa setiap desa ini kemarin ya
teman-teman yang di desa menyatakan bahwa sangat penting sekali desa itu memiliki anjungan. Nah, oleh karena itu hari ini kami akan melaporkannya. Nanti ini judulnya konsep dan fungsi anjungan desa budaya di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nanti Pak Hajar juga akan menyampaikan sesuatu, mungkin agak beda sedikit ya, dan itu akan menjadi masukan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu dari setiap desa yang hadir pada saat ini. Namun sebelumnya kami mohon maaf kalau ada kekurangan dari apa yang kami dapatkan, nanti mohon ditambahi. Sehingga temuan-temuan itu menjadi lengkap dan menjadi rekomendasi yang berguna bagi Pemda Sleman. Ya, sebagai latar belakang, bahwa kita tahu semua daerah istimewa Yogyakarta, khususnya Kabupaten Sleman, dikenal memiliki kekayaan budaya benda dan tak benda sangat beragam. Jadi sayang kalau simpanan budaya ini beku, ya tidak dimanfaatkan dalam dinamika kehidupan saat ini. Yang kedua, kekayaan budaya tersebut perlu dilestarikan dan menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk dikembangkan dan digunakan sebagai pengembangan perekonomian. Ya, di samping dia lestari, juga memberikan inspirasi untuk menjadi sumber pendapatan atau perekonomian di setiap desa, sehingga desa itu meningkat perekonomiannya. Kemudian yang latar belakang ketiga, daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu tujuan utama pariwisata di tanah air, maka Kabupaten Sleman perlu turut serta memanfaatkan momentum tersebut dengan mempromosikan desa-desa yang memiliki potensi dalam bidang kebudayaan. Jadi nanti dari sekian desa ada berapa desa, banyak sekali ya di Sleman itu. Kalau semuanya punya anjungan budaya dan mempromosikan budayanya, alangkah semaraknya nanti Kabupaten Sleman dalam hal kebudayaan. Kemudian salah satu metode promosi adalah melalui pengembangan anjungan budaya di desa-desa yang potensial. Nah, itu ada 4 latar belakang kenapa kami melaksanakan studi, ya, pengamatan, survei tentang potensi budaya yang ada di Kabupaten Sleman. Tujuan studi pengembangan anjungan desa budaya. Tujuannya adalah pertama, mendapatkan gambaran tentang potensi desa budaya di Kabupaten Sleman mengenai adat dan tradisi. Ya, ini saya sering menyaksikan ya festival-festival adat dan tradisi, kemudian kesenian-kesenian juga, lalu ada permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara. Nah, ini aksara Jawa, itu perlu diuri-uri itu, jangan sampai punah. Ya, jangan sampai punah. Aksara kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan jenis warisan-warisan dari pendahulu di desa tersebut. Jadi ini tujuan yang studi yang kami lakukan. Kemudian kedua, menyusun rekomendasi yang diajukan kepada pengambil kebijakan di Kabupaten Sleman untuk membangun anjungan sebagai tempat, tadi disampaikan oleh Romo Untung, pusat informasi dan kegiatan budaya masyarakat di desa budaya. Itu dua tujuan untuk studi pengembangan budaya ini. Sasarannya ada 3,
mengidentifikasi hasil-hasil budaya di beberapa desa yang telah mengembangkan desanya menjadi desa budaya. Yang kedua, mengidentifikasi kemungkinan bentuk dan fungsi sebuah anjungan bagi desa budaya. Nah, ini tadi sudah disinggung juga oleh Romo Untung, karena Yogyakarta memiliki, khususnya di Kabupaten Sleman, memiliki ciri khas bangunannya seperti apa. Tentu nanti ada di sana sini ada pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, mengidentifikasi desa-desa budaya yang membutuhkan anjungan dalam mempromosikan produk budayanya. Diharapkan semua desa itu menjadi desa budaya dan memiliki anjungan. Itu yang kami harapkan. Manfaat hasil kajian pengembangan anjungan budaya ada dua, tentunya bagi Pemda Sleman dan Pemprov DIY, ya, untuk mendapatkan informasi tentang potensi budaya yang ada di desa budaya secara nyata, bukan sebagai landasan pengembangan budaya di Kabupaten Sleman. Jadi ini penting sekali bagi pengambil kebijakan, ya, informasi tentang potensi budaya yang bisa dikembangkan untuk keperluan masyarakat setempat. Kemudian bagi masyarakat di desa budaya menyadari potensi yang dimiliki untuk dimanfaatkan sebagai sumber pengembangan perekonomian pedesaan melalui promosi sumber-sumber budaya sebagai objek pariwisata. Nah, kadang-kadang di desa itu masyarakat di desa tidak sadar bahwa mereka punya kekayaan budaya. Sehingga ya karena tiap hari ketemu gitu ya dianggap biasa saja. Padahal kalau orang luar melihat, loh ini sesuatu yang punya nilai. Nah, oleh karena itulah kami mengadakan studi ini, nanti membuat rekomendasi kepada Pemda untuk dibikinkan anjungan di situ, tempat pusat informasi sebagai yang sudah disinggung tadi, dan tempat pusat kegiatan. Tentunya kegiatan yang berkaitan dengan budaya dan tradisi. Ini saya kira metodenya nanti kami pakai pustaka, wawancara kemarin sudah dilakukan, survei sudah dilakukan, metodenya analisanya deskriptif, ini kami lewati saja. Sekarang perlu menelaah sedikit tentang budaya. Budaya adalah segala hasil cipta, rasa, dan karsa manusia oleh Pak Wahyu ini dituliskan demikian, atau bentuk perilaku manusia dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan diwujudkan dalam bentuk pemikiran dan gagasan, serta karya yang dapat dilihat dan disaksikan dengan panca indera manusia. Jadi dengan demikian ada dua bentuk budaya. Budaya tak benda yang imaterial berupa konsep-konsep, berupa gagasan-gagasan, ya, berupa tradisi-tradisi lisan yang turun-menurun yang tidak tertulis. Kemudian ada yang bendawi, yang imaterial, yang material. Oh ini salah, ini bendawi ini material maksudnya ya, material. Jadi yang nampak, seperti ada situs-situs, seperti ada kalau bikin tumpengan itu kalau ada upacara adat, yaitu yang nampak, ya. Nah, yang lain-lainnya juga yang berkaitan dengan kebudayaan. Apakah desa budaya? Ya, ini kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu deca, atau bacaannya apa nih? Deca. Desa, tetap bacaannya desa ya. Yang berarti tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Ini dari Kamus Bahasa Indonesia, seperti itu. Lalu secara geografis, kata desa dalam bahasa Inggris berarti village, yang berarti a grove of houses or shops in a country area, smaller than town. Jadi lebih kecil dari yang disebut kota, ya. Jadi desa budaya merupakan suatu wilayah di mana penduduknya mewarisi
dan atau mengembangkan hasil cipta rasa dan karsa pendahulunya, baik yang kasat mata maupun yang material atau yang immaterial. Apakah anjungan? Nah ini tadi sudah disinggung oleh Romo Untung. Anjungan menurut pengertiannya merupakan suatu tempat atau bangunan yang dibangun di tengah pertamanan sebagai tempat rekreasi atau sebagai tempat khusus guna memasarkan atau mempromosikan suatu produk yang dibuat oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi anjungan. Ya ini yang nanti akan menjadi rekomendasi. Jadi anjungan itu nanti berfungsi antara lain sebagai tempat rekreasi, mungkin ada kegiatan anak-anak menari, ada kegiatan anak-anak melukis, kegiatan-kegiatan kesenian lainnya atau yang bersifat kreatif lainnya. Nah ini kemarin kami ke Penting Sari. Nah ini melihat sudah ada bahasa Inggrisnya itu blegernya anjungan ya, blegernya, cuman belum intensif, masih belum difungsikan secara maksimal. Tapi lingkungannya sudah bagus. Ini tinggal memoles sedikit, dikasih dekorasi sedikit, itu mungkin akan menjadi lebih bagus. Ini kami karena saya kebetulan dari Orba ya, Orba jadi menyampaikan sedikit tentang studi banding tentang Banjar di Bali. Ya, setiap desa di Bali memiliki beberapa Banjar. Banjar adalah sebuah sistem kemasyarakatan yang ada di Bali. Jadi ini merupakan satu sistem kemasyarakatan yang sudah berabad-abad lamanya. Ya, mungkin sejak zaman Majapahit sudah ada Banjar ini. Ya. Banjar terdiri dari puluhan kakak yang mengikatkan diri dalam satu aturan yang disebut awig-awig. Awig-awig. Kadang-kadang awig-awignya ini terlalu keras, ya, disiplin. Misalnya tidak datang gotong royong atau kegiatan-kegiatan lain atau jarang datang ke rapat-rapat Banjar itu bisa dikena sanksi, bisa menjadi orang yang tidak disenangi, gitu istilahnya ya. Atau paling parahnya itu dikeluarkan dari Banjar. Nah kalau di Bali sudah dikeluarkan dari Banjar, itu sengsara banget, ya. Sisihkan. Jadi dia tidak akan, apalagi kalau ada ada orang meninggal ya di keluarga itu berat sekali. Jadi aturannya cukup ketat itu di sana. Sebuah Banjar memiliki suatu bangunan yang disebut Balai Banjar yang bersifat multifungsi sebagai tempat berkumpul bermusyawarah, kegiatan sosial dan kesenian serta pusat informasi. Jadi setiap ada apa untuk masyarakat, nah ini akan berkumpul di Balai Banjar itu. Nah ini adalah sebuah desa tua di Panglipuran namanya. Ini Balai Banjarnya seperti ini. Balai Banjarnya seperti ini, ya, masih sangat tradisi. Ada ini tempat duduk-duduk, ya, tidak di bawah ngelesot, tapi ada panggungannya, Nah sekarang sudah berkembang di kota-kota, Banjar-Banjar di kota sudah berkembang, arsitekturnya seperti ini. Kalau yang di desa-desa tua terutamanya masih seperti ini. Ini kami hanya memberikan sedikit bandingan, ya. Ini desa-desa tua di Bali, ya, desa tua di Bali. Mungkin pra Majapahit ini, ya, ada di desa Tenganan, ada desa Trunyan,
Banyak ada desa Sidetape yang sangat terpencil ya tempatnya. Mereka masih mempertahankan tradisinya dengan kuat. Ini hasil studi potensi budaya beberapa desa atau dusun di Kabupaten Sleman ini sekarang. Kami mulai dari desa Wonokerto atau dusun Pulesari. Kebetulan saya pernah ke sana sambil melihat-lihat survei sedikit tentang dusun Pulesari ini. Waktu itu ada kegiatan lomba melukis untuk persiapan ajang kompetisi di Kyoto, Jepang. Tapi sebelum ke Kyoto Jepang itu tarungkan dulu di provinsi. Itu Romo Hajar itu yang jurinya. Ya jurinya. Saya juri yang di tingkat kabupaten. Nah ini di dusun Pulesari ini sumber daya alamnya bagus, ya ada pemandangan sungai bertangga, ya mungkin bertangga begitu maksudnya ada gerujukan gitu. Tentu saja karena desa termasuk di Turi ya tentu saja tidak kelupaan dengan salaknya. Sumber daya budayanya seni tari dan kuliner atau situs Batu Gajah. Ya, Desa Pulesari telah memiliki beberapa bangunan joglo sebagai tempat kegiatan warga, dan sekarang telah menjadi tujuan wisata sebagai desa wisata Pulesari. Nah ini Anjungan ini joglo apa limasan namanya ya. Kami amati masih sangat sederhana. Saya tanya dengan di sini masih ada sudah dibangun 3 gitu ya, sudah dibangun 3. Tapi ini yang 2 saya lihat masih sangat sederhana. Pas waktu kami di sana di sini kami melaksanakan kegiatan lomba melukis anak-anak ya di tingkat kabupaten di sini. Nah ini kan sudah ada, cuman tinggal memoles meningkatkan tampilannya biar lebih cantik gitu ya, lebih cantik. Mungkin diisi apa gitu ya, ada kacanya atau apa, ada dekorasi ukirannya sehingga lebih berbenah. Ini itu desa Pulesari. Ini Penting Sari. Nah Penting Sari ini sangat terkenal dengan desa budayanya ya, karena uniknya itu di rerimbunan, di rerimbunan. Seperti hutan gitu ya, seperti hutan. Di tengah-tengah hutan itu ada untuk penginapan dan ada restonya. Ya. Sumber daya alamnya pemandangan alam Gunung Merapi, ya. Sumber daya budayanya wayang suket. Ini satu-satunya kelihatannya di Yogyakarta ya, di dunia mungkin ini. Wayang suket itu wayang dari apa? Rumputan, alang-alang kalau nggak salah ya, ada di rumputan. Itu kan unik sekali, wayang kok dari rumput, biasanya kan dari kulit. Ini satu-satunya ada di Penting Sari. Ada gamelan slendro dan pelog. Ini waktu itu diceritakan, ini tidak bisa menyatu gamelan ini. Ada di dalam, ada di luar, ditaruh gitu ya, nggak tahu mitosnya itu seperti apa. Ada juga mitos Batu Gajah, itu diceritakan di situ kalau ada kera lewat di sana, misalnya ada 2 ekor kera lewat di sana, yang kembali 1, yang lainnya enggak tahu kemana gitu. Itu legenda apa itu yang melatar belakangi. Apakah dimakan sama gajah? Enggak tahu. Ada Batu Gajah. Sumber perekonomian pariwisata, pekerjaan di sawah, kuliner, pancuran disebut Sendang Sari, ada Batu Gajah, dan susu perah, ada juga yang beternak sapi dan susu, ya menghasilkan susu. Itu di desa Penting Sari. Ini lingkungannya seperti ini. Nah ini yang kami mampir sama Romo Hajar ke sana di restonya. Di Suku.
Di Suguh ada wedang gedang, gitu wedang gedang. Iya, apa namanya, kayak bajigur gitu ya, dicemplungi apa, pisang. Ya unik itu. Nah ini yang anjungannya sudah ada dan lapangannya ini juga bagus ya. Tapi ini konon dimiliki oleh desa, ya dimiliki oleh desa. Nah kalau dimiliki oleh desa, itu apa aturannya Pak itu? Kalau oleh Pak Carik katanya jadi milik pribadi gitu ya. Nah, kalau dibangun anjungan di sini, apakah kedepannya tidak menjadi masalah? Tapi sudah ada ini, sudah ada. Itu di desa Penting Sari. Oh okay. Ini sudah mau selesai Pak. Ini yang terakhir di Taman Martani. Kok hilang dia Taman Martani? Ini Taman Martani. Ya. Di sini agak maju ya karena sudah punya balai budaya besar. Ya, ini besar. Balai budayanya. Ini di sini ada terdiri dari pendopo, dalam ageng, gendok kiwo, gendok tengen. Gandok ya. Gandok salah saya. Kemarin tulisannya antara A sama E itu. Gandok kiwo, gandok tengen. Nah ini cuman ada ini kan 7.000 meter ininya lahannya. Jadi masih banyak sisa tanah di sana. Kemungkinan nanti rekomendasinya di situ ada bangunan untuk menyimpan barang-barang sebagai galeri atau museum ya karena di situ ada potensi senimannya ya yang masih aktif. Pemandangan ini sumber daya alamnya hasil pertanian berupa padi dan palawija. Nah, yang istimewa di sini padi di sana itu ada padi ungu. Ya, padi ungu. Konon itu untuk konsumsi para raja zaman dahulu. Dan sedikit saja dikonsumsi sudah tidak boleh banyak-banyak. Itu padi ungu, itu masih produksi terbatas. Ya. Dan gizinya sangat tinggi. Pemandangan alam ya Sungai Opak dan Kali Gendol, hasil tambangnya golongan C berupa pasir, bebatuan gunung sebagai bahan bangunan, kerajinan patung dan relief serta peralatan rumah tangga. Mungkin di sini tukang-tukangnya yang mengerjakan candi Prambanan zaman dulu itu ini keturunannya sekarang masih ada. Ya, keterampilannya masih ini. Sumber daya budaya situs candi berupa penari namanya Prambanan, itu dibilang yang menari turun-temurun sampai sekarang itu ada penari Hanoman Pak ya. Penari Hanoman masih sampai sekarang. Ya itu kemudian bangunan sebagai ruang pajang, ini bangunan sebagai ruang pajang belum ada. Nah, fungsi anjungan setelah kami perhatikan dan renungkan, analisa, ada beberapa fungsi penting anjungan. Pertama, sebagai tempat berkumpul dan bermusyawarah masyarakat. Kemudian kedua, sebagai wadah kegiatan seni dan budaya yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sebagai tempat memajang hasil-hasil budaya masyarakat. Sebagai tempat menyebarkan informasi penting bagi masyarakat. Sebagai tempat kegiatan lain yang berguna bagi kemajuan desa atau dusun. Ini jadi ada lima fungsi anjungan.
Nah, bentuk anjungannya seperti apa yang diharapkan oleh Romo Untung, ini bentuk anjungan diharapkan mengambil bentuk bangunan tradisional yang dimodifikasi sehingga dapat bersifat multifungsi sebagai tersebut di atas. Jadi kesimpulannya bahwa potensi seni dan budaya Kabupaten Sleman sangat bervariasi, ya sangat banyak. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai objek penunjang pengembangan pariwisata yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Objek-objek seni dan budaya benda maupun tak benda memerlukan fasilitas wadah berupa anjungan yang multifungsi. Anjungan multifungsi menjadi salah satu kebutuhan setiap desa sebagai fasilitas dinamika warga masyarakat dalam mengembangkan desanya. Ini rencana rekomendasi yang 5 ini, mungkin nanti ada dari Romo Hajar menambahin, mungkin ada 10 gitu ya rekomendasi. Ini Pemda dalam hal ini disebut Kabupaten Sleman mengintensifkan pendampingan kepada desa atau dusun yang telah memulai mengembangkan desa wisata budaya. Jadi intensif ya Bu ya. Pemda atau disebut menyusun rencana mengembangkan desa budaya. Pemda atau disebut mengajak warga desa yang terpilih untuk melaksanakan studi banding ke daerah-daerah yang telah mengembangkan desa wisata dan anjungannya. Nah ini di mana? Kalau saya rekomendasikan, Bu, diajak teman-teman ini studi banding ke Bali sambil dolan gitu ya. Di situ melihat banjar-banjarnya kayak apa, desa-desanya kayak apa, desa-desa tua itu seperti apa. Ya, ada desa terbersih di dunia itu, desa Penglipuran, itu perlu Bapak Ibu lihat sehingga bisa menular ke Sleman. Nanti kalau bisa ada pilot project membuat desa terbersih di Sleman gitu misalnya ya. Wah itu bagus sekali. Mengadakan pelatihan keterampilan kepada pemuda-pemuda desa dusun menjadi pilot project desa budaya. Ini penting juga ya bagi pemuda-pemuda yang non-job, artinya pekerjaan serabutan, dibikinkan satu program pelatihan. Mau melukis, mau memahat, mau membuat anyaman, kerajinan dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalau ada anjungannya, itu sudah ada produknya. Ada anjungan kalau tidak ada produknya, ya percuma ya. Jadi mohon nanti ini Bu, Ibu, Bu Esti, bikin pelatihan Bu ya, tentang kerajinan, tentang seni-seni lainnya, sehingga bisa mengisi anjungan yang nanti kalau disetujui Pemda untuk dibuatkan. Membangun fasilitas sebagai wadah kegiatan seni dan berguna bagi seni dan budaya berupa anjungan. Selesai, matur nuwun. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Monggo Pak Untung. Terima kasih Pak Agung. Pertanyaannya disimpan dulu. Karena nanti ini masih bicara yang lebih panjang lagi, masih yang lebih detail, masukannya kayak apa. Untuk selanjutnya kami serahkan Pak Hajar untuk melengkapinya. Silakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa sampai sini Pak Untung. Tadi diperkenalkan saya dosen UNJ tapi sudah pensiun Pak. Sementara di NIDK kan sampai tahun besok. Jadi berarti tahun besok usia saya sudah 70 tahun. Nah kebetulan saya malah pindah tempat, saya sekarang di UGM ngajar di Pasar Sarjana. Monggo kalau mau masuk rekomendasi saya ya bisa. Alhamdulillah. Kebetulan saya dapat jawilan dari Pak Agung, yuk kita bincang-bincang tentang anjungan. Begitu cerita tentang anjungan, Pak Diki juga mengatakan demikian. Alhamdulillah
Kenapa? Saya sebenarnya juga sebagai Wakil Ketua Dewan Riset Provinsi DIY sejak tahun 2008, sehingga peran dari Dewan Riset ini adalah think tanknya gubernur. Jadi kalau gubernur, nuwun sewu, kalau di bidang yang lain, tetapi kalau konsultasi untuk pengembangan DIY itu kebetulan konsultasinya dengan Dewan Riset. Jadi ini sangat ingin saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Kemudian saya double lagi Pak, saya jadi Ketua Dewan Pendidikan Kota Jogja. Akhir ini dimintai lagi menjadi Dewan Jamu Nasional, pun pokoknya waktu ditempel. Dan yang paling akhir adalah Ketua Badan Musyawarah Musea Yogyakarta. Ini yang akan saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Artinya sangat kita bisa lakukan kerjasama dengan museum. Ya. Kemudian yang berikutnya, terakhir kira-kira belum ada 4 hari yang lalu saya terpilih menjadi Ketua Formatur Asosiasi Museum se-Indonesia. Jadi pekerjaan yang tidak dibayar, tapi harus kerja. Ibu dan Bapak sekalian, saya memberanikan diri untuk bicara soal koeksistensi anjungan desa budaya dan warisan budaya. Artinya, nuwun sewu, ini sangat penting bagi Yogyakarta. Saya sekarang terbuka. Ini akan saya bicarakan dan akan saya sampaikan akhir Oktober sebagai policy brief. Jadi catatan untuk gubernur. Begini, Yogyakarta ini sekarang kompetisinya bukan hanya sekedar kita hebat budaya Pak Untung, tetapi nuwun sewu, sebentar lagi Yogyakarta ini akan ditindih dengan jalan tol. Supaya ini menjadi perhatian Ibu dan Bapak sekalian. Justru itulah saya masuk di Sleman, saya senang sekali. Apa peran jalan tol? Mereka tidak akan turun ke Jogja, hanya lewat atas. Artinya bahwa ekonomi di Kabupaten Sleman tanda tanya besar Pak. Ini yang saya sampaikan kepada gubernur. Gubernur sudah tidak sabar lagi. Kita sampaikan di tahun 2012 supaya ada jalur lintas selatan. Sehingga kami nanti, ini policy brief kami berbunyi adalah Hamamayu Samudro. Jadi mengembangkan budaya selatan. Bukan berarti meninggalkan Sleman, tidak. Untuk tidak bisa meninggalkan Sleman, karena diikat sebuah filosofi, itu sungguh imajiner. Bahwa Sleman itu pada posisi di gunung dan tengah dan lautan. Ini tidak bisa terpisah. Itulah sebabnya kesatuan umum ini harus hidup. Nah, Sleman diminta untuk merencanakan konsep filosofi tentang sumbu imajiner Merapi dan konteksnya adalah Kabupaten Sleman. Sebentar lagi akan diumumkan Bu. Ini tak bocorkan dulu. Nah, jalan tol ini nanti akan menghilangkan konsumen ekonomi dan apapun juga yang ada di Kabupaten Sleman. Mereka langsung jalan terus itu. Kita akan kematian di situ. Teman-teman UKM akan mati. Maka dengan hadirnya anjungan ini, satu kata, anjungan desa budaya, itu kita gunakan untuk kemaslahatan dari Kabupaten Sleman. Artinya tidak hanya sekedar anjungan itu berdiri dan mempamerkan karya dipromosikan, tetapi harus menghasilkan uang. Jujur, ada tetapinya juga Pak Untung dan Bapak-bapak sekalian. Tidak boleh desa budaya itu dijual. Maka harus minggir sedikit, masukkan ke desa wisata. Jadi wisata dan budaya harus masuk. Kalau nanti masuk wisata, dodolan entuk. Nah gitu loh. Ini undang-undangnya sudah ada. Kalau Bapak nekat, beliau akan masuk. Kena Bu Esti, kena semprit, Pak Diki kena semprit, harus masukkan sedikit ke desa wisata. Menikah jadi konsep-konsep kami yang utama adalah di situ. Mohon dipenggali, jangan hari ini kita masih jaya di atas. Nuwun sewu, Jogja Solo sedang berperang. Nuwun sewu loh ya. Jogja Solo naik,
turun tidak lewat Jogja tapi di atas Jogja bablas. Ini memang desainnya untuk peperangan sejak zaman dulu. Zaman penjajah kita juga perang toh, Bu. Antara Jogja Solo dipisahkan 1755 gitu, Pak. Nah, sekarang dipisahkan lagi dengan jalan tol. Ini kurang ajar juga. Kemudian kami mengembangkan satu lagi, kebetulan saya ketua Badan Musyawarah Musia, maka nanti akan kita kembangkan adalah museum. Saya dekat dengan Gibran. Dekat sekali dengan saya bilang, Pak D, aku kalah karo Jogja Pak D, mung satu museum dan kami tidak punya desa budaya. Itu bunyinya, kalau ini bisa dikembangkan desa budaya, garis miring wisata, garis miring museum, Solo kalah. Bapak Ibu tahu sekarang saya adalah ketua Badan Musyawarah, sekarang yang masuk di Gembira Loko itu 1/4 Pak yang masuk. Jadi artinya ekonomi kita turun. Ini dalam konteks ekonomi, non sewu. Saya bengok-bengok karena ini nanti ke depan semakin lama semakin kita parah. Kalau kita tidak mulai sekarang kita memikirkan. Maka teman-teman Dewan Kebudayaan ya mikirkan kemaslahatan, ning mikir ke ekonomi ya ke wisata. Sebab nanti disemprit kalau ngomong bola-balik ekonomi gitu ya Pak. Kita juga masuk gitu. Bagaimana caranya nanti Pak Deki sama Bu Isti itu menggok sidik gitu, enggak apa-apa. Boleh Bu, tapi jangan bilang desa budaya dodolan, nanti disemprit. Disemprit itu ada peraturannya. Nah, nun sewu, museum di Solo itu gagal karena berdiri museum keris, museum apa, ternyata setelah dipasang, wih kerismu apik, tak tukune. Akhirnya apa? Diambil yang punya, dijual. Inilah Solo. Kalau Jogja museum tidak akan hancur, malah berkembang terus. Makanya saya mengembangkan museum. Nah, apa konsekuensinya? Ini sudah banyak dibicarakan oleh Pak Agung, tapi saya cepat saja. Konsepnya apa gitu? Kira-kira koeksistensi adalah keduanya antara eksistensi keberadaan desa budaya dan warisan budaya itu tetap dihadirkan dalam konteks untuk kemaslahatan. Ini ya, jadi itu. Maka diikat dengan konsep anjungan. Oleh karena itu pinter, Bu Isti, jangan dibilang yang lain-lain, anjungan, etok-etoke promosi ning karo ngedol Pak. Ini bunyinya. Jadi kalau kita bunyikan ini adalah tempat penjualan dan pentas seni, oke, tapi nanti nggak boleh pakai uang masuk. Nah, kalau anjungan nanti kira-kira ya boleh masuk sedikit tapi dikonsepkan dengan wisata. Nun sewu, ini hati-hati sekali. Yang disemprit sana, bukan kita yang disemprit sana. Nanti pertanggungan jawab berat sekali. Maka nanti diubah sedikit seperti apa. Kemudian berikutnya kita tidak bisa bicara soal desa budaya. Saya menggunakan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ya, dari konsep Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu nanti seperti apa sudah semua, preso semua. Ini adalah kita yang mengembangkan ini adalah sistem kepercayaan, religi, kesenian dan sebagainya. Mohon nanti sudah ada di catatan itu, saya tidak usah mengulang. Ini yang bisa kita promosikan. Jadi desa budaya harus ada ini. Artinya yang ada sebagai potensi itu seperti apa? Nah, kemudian yang berikutnya kita lanjutkan lagi. Budaya lokal seperti sudah diceritakan oleh Pak Agung, kita lewati saja konsepnya kebudayaan. Pesan sponsor. Nah, ini juga rekomendasi Pak, pesan sponsor. Kebudayaan kita punya warisan benda tak benda, ini ada di desa, ini dikemas dalam bentuk tradisi. Apa sih yang disebut dengan tradisi? Tradisi dari kata tradition, bahasa Perancis, itu artinya turun-temurun relatif tidak berubah. Relatif itu berarti ya suatu ketika akan berubah sedikit, tapi relatif. Apanya yang akan dirubah? Nah, kalau kita meresani desa budaya itu konsepnya seperti ini. Jadi tujuan kebudayaan itu untuk melangsungkan kehidupan kita yang ada dan kita untuk mengembangkan kebudayaan kita. Nah, itulah nanti dikembangkan menjadi desa beserta potensinya survive. Kemudian yang kedua membutuhkan eksistensi diri, maknanya pengembangan dengan tidak melepaskan peran atas sistem kebudayaan. Ini sudah tidak usah kami bicarakan, langsung ke sini aja biar cepat ya Pak Untung ya. Ini. Ya, kemudian peran desa budaya kita cari desa budaya. Budaya itu bisa kita jadi menjadi dalam teorinya kita bahas menjadi 3. Artefaknya, ideofaknya dan sosiofaknya.
Yang disebut artefak yang disampaikan Pak Agung tadi, dia sudah punya potensi-potensi dalam bentuk fisik. Kemudian ideofak, ide apa yang ada di situ. Nah inilah yang harus kita kemas. Nanti kita sarankan ideofak, ternyata ini masing-masing artefak itu belakangnya adalah pendidikan. Pendidikan tradisi tadi yang harus kita langgengkan konsepnya. Kemudian masyarakat mendukung, namanya sosiofak. Konsep inilah yang harus kita kembangkan. Fisik, ideofak, dan sosiofak. Tadi desa Penting Sari, artefaknya apa? Ternyata di sekitar Penting Sari, Pak Agung tadi sudah ngendiko, di sana ada situs-situs kuno banyak sekali. Nah ini sebagai artefak. Setelah kita pelajari, situs itu adalah pesan, di dalamnya ada piwulang dan piweling. Nah kita angkat. Oleh karena itu nanti anjungan ini dan sekalian konsep itu adalah tentang informasi budaya, sudah disampaikan Pak Agung, tetapi sekaligus untuk penelitian Pak. Kita sampaikan sehingga nanti kemaslahatan mereka kalau meneliti ya paling tidak ya ada nyep-nyepnya gitu Pak, masuk di desa tersebut gitu ya, tidak hanya sekedar kosong. Yang kedua berikutnya adalah tentang sosiofak, artinya peranata sistem budaya itu seperti apa, itu kita angkat. Nah ini eksistensinya dengan desa budaya dan warisan jelas sekali. Kita lanjut lagi, pesan sponsor yang kedua Bapak Ibu, anjungan kita desa budaya itu bukan sekedar untuk proteksi, tetapi ini juga sebagai restorasi sosial dan budaya. Apa yang dimaksud dengan restorasi? Adalah mengembalikan kepercayaan piwulang dan piwuling yang dulu masih bagus, masih bisa kita gunakan secara arif. Maka disebut dengan kearifan lokal yang sekarang ini masih bisa kita pakai. Ini tugas Dewan Kebudayaan. Oleh karena itu bagaimana supaya nanti pengaruh-pengaruh asing tetap bisa kita seleksi. Sekali lagi saya mohon tidak ditolak, tapi diseleksi dalam teori Ki Hajar Dewantara, konvergensi, konsentrik, dan kontinuitas. Seperti apa teori-teori ini? Monggo nanti kita diskusikan. Ada Pak Warno di situ, biar nanti jelaskan. Nah yang berikutnya adalah pesan sponsor dari grupnya Pak Warno yang dulunya, yaitu pendidikan khas Kejogjaan harus dimulai juga dengan di desa budaya. Pengen tahu silakan Pak Warno tampil, gitu aja, sudah ada yang ngomong gitu. Ya itu rasa nesu, itu adik saya jadi tetap tak kongkon walaupun profesor. Sekarang udah beda, dia UNJ, saya sekarang UGM karena saya jadi dosen di UGM, dia masih di UNJ, nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah konsep yang dulu, ini adalah blueprint kebudayaan Indonesia. Alhamdulillah di tahun 2008 saya jadi staf ahli di Kementerian Wamenbud bersama Ibu Windu Nuryati, Profesor. Ini yang membuat saya. Konsep pengembangan ini, mohon ini dipelajari berikutnya, dan ini sudah berkembang. Kalau di dulu seperti ini, sekarang berkembang menjadi SIDA, Sistem Informasi Daerah. Di Kabupaten Sleman sudah ada belum SIDA-nya? Sudah ada sekarang menjadi, kalau ini masih 10 saya tulis, sekarang SIDA untuk kebudayaan ada 11 dan sekarang menjadi 12. Nah ini yang terakhir belum saya tuliskan, ini adalah kita ambil yang dulu-dulu saja. Artinya materi ini yang menjadi informasi daerah bisa untuk mengembangkan daerah, itu mata pencarian, pengetahuan, komunikasi, kesenian, sampai tata boga, tata busana, kriya, dan satu lagi khusus di Yogyakarta tambah batik, jadi ada 12. Tidak masuk ke busana, tapi batik itu tersendiri. Nah ini adalah SIDA yang harus kita kembangkan, dan ini pada waktu itu diusulkan oleh Dewan Riset Provinsi dan masuk di Provinsi DIY. Nah demikian, ini yang harus kita kembangkan. Berikutnya adalah Undang-Undang Nomor Sekian, monggo nanti dibaca aja. Pemajuan kebudayaan seperti apa, isinya pemajuan kebudayaan adalah ini, tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus. Monggo, ritus ini juga ada kemarin yang mendapatkan BTPB, ada kan ya? Nah, menikah Pak, itu bisa masuk ke situ. Nah itu menjadi potensi lokal sebagai warisan budaya, dan ini bisa dimasukkan di dalam anjungan budaya, konsep ini. Nah oleh karena itu kita kaitkan sedikit, nanti kita masukkan supaya bisa ngedol dan bisa itu masukkan ke pariwisata. Kalau sudah masuk pariwisata
desa budaya kagungan homestay bisa kita jual. Ada berapa tipe homestay itu? Nah, kenapa saya matur demikian? Karena saya sedang melakukan bersama-sama kemarin, mestinya Bu Isti juga tindak, itu travel dialog. Dan beberapa kota yang sudah kita lakukan, yaitu museum melakukan travel dialog. Begitu travel dialog, Bu Esti, tidak sampai 1 minggu, mereka sudah mendaftar. Pada bulan Desember nanti kurang lebih ada 10 atau 15 sekolahan yang akan mengunjungi Kabupaten Sleman. Nah, ini akan kita geret masuk ke desa-desa yang ada homestay-nya, yaitu desa budaya plus ada homestay-nya. Kalau sudah homestay itu mesti wisata, jadi jangan digunakan itu. Konsepnya adalah sekarang integrated antara desa wisata dan desa budaya itu bagaimana disatukan. Maka Ibu dan Bapak sekalian, ini yang agak pesan sponsor yang agak angel sidik, karena biasanya homestay tidak mau diatur, karena apa? Punya konsep sendiri. Besok tidak, homestay-nya itu menyatu dengan desa budaya, artinya ini untuk membantu ke sana, mempromosikan lewat museum, sehingga nanti museum teman-teman itu masuk, tidak masuk hotel, tapi masuk ke sana, kita masukkan ke situ, sehingga kemaslahatan itu ada. UMKM-nya Mas Agus bisa muncul. Aku harus maam neng kini begini. Nah, nanti itu yang akan garap adalah ibu-ibu PKK yang untuk makanan dan sebagainya. Ngaten Ibu Bapak sekalian. Jadi integrated, tidak hanya satu itu. Yang lain sudah diajukan oleh Pak Agung. Ini yang kekurangannya, makanya saya nggak ngomong lagi Pak Agung karena sudah ada. Berikutnya adalah anjungan desa budaya. Ya itu seperti ini ya. Diperoleh melalui proses budidaya, terutama ini teoritis, nanti dibaca sudah ada, biar lebih enak, cepat gitu diskusinya. Nah, menikah ini isinya dari desa budaya, konteks dengan potensi lokal, ini di Penting Sari Pak Agung. Kemarin seperti ini, ada grojogan ini diceritakan apa. Tapi sekedar beberapa orang yang tahu. Kalau ini nanti menjadi desa budaya, ini ditulis, dinarasikan, kemudian jadikan buku. Suatu ketika aku harus nah ini pentingnya, dan ini nanti akan dijadikan studi dari perguruan tinggi atau anak-anak masuk ke situ. Nah, ini kok ada batu namanya batu gilang, batu persembahan, batu benopo, pancuran apa, ini masih banyak ceritanya. Nun sewu hanya saya buat begini, ini Pak Agung, saya hanya nyontoh dari Pak Agung gitu ya. Nah, kemudian kalau dikonsepkan seperti ini Ibu dan Bapak sekalian, desa budaya konteks dengan warisan budaya tangible dan warisan budaya intangible masuk di dalam ini menjadi koleksi. Jadi di situ nanti ada, misalnya ada caping ini tahun sakmene, mbah iki sing nganggo, pendak dino mengini, dan ceritanya jadi panjang, mereka bisa berhari-hari ada di situ Pak. Ini yang penting itu seperti itu. Yang kemudian aspek dokumentasi selama ini tidak didokumentasi Pak. Monggo Pak Warno, ini kalau bisa didokumentasikan, ditulis dari Dewan Kebudayaan, satu-satunya yang hebat nanti adalah Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman. Nulis ini didokumentasikan menjadi sebuah cerita. Nyuwun sewu diproyekkan nanti kalau perlu penulisannya. Ini banyak sekali. Itu baru Penting Sari. Belum lagi yang di Taman Martani yang namanya beras ungu. Nyuwun sewu, beras ungu itu sebenarnya sudah ditemukan teman-teman Dewan Riset itu tahun 2008. Nah, kemudian adanya di sana. Ini sebenarnya beras ungu ini satu-satunya beras yang hidupnya antara 6 sampai 8 bulan untuk penanamannya. Baru nanti bisa muncul. Ini hanya dikonsumsi oleh raja. Mengapa demikian? Kenapa? Kalau saya terbuka saja, kenapa raja-raja zaman dulu kalau dahar itu 1,5 jam? Karena beliau itu hanya paling banyak itu 5 sampai 7 sendok dahar nasi. Tetapi nasi ini karena keras itu harus dikunyah banyak sekali. Dan ceritanya kalau dikunyah makin lama makin menjadi manis nasinya itu. Dan ini adalah anti macam-macam. Makanya kita belum pernah dengar raja itu
kolesterolnya tinggi rak mboten-mboten ceritanya. Lah itu konsumsi beras meniko, itulah hebatnya kan di situ. Monggo nanti ini diteliti, bukan saya mempromosikan di Taman Martani ya, karena sekilo 70.000 larang ya. Jadi Taman Martani wonten kan mahal sekali. Tapi itu memang bermanfaat sekali. Terus ini gitu. Nah, kemudian berikutnya sekarang menurut sejarah dan kemudian adalah restorasi budaya. Biar ceritanya Pak Warno lagi karena dia juga tim di dinas sosial ya toh Pak. Ya ben ngomong sisan gitu. Nah, ini kemudian karena ini ada proses yang teknologi terbarukan, bagaimana nanti desa budaya tidak hanya sekedar promosi itu tapi dimasukkan di internet dalam bentuk ngaten nggih, situs-situs yang masuk di internet. Ini akan lebih bagus lagi. Makatan ini kemudian kita lanjutkan lagi kira-kira seperti apa konsep ekosistem desa budaya, monggo keragaman budaya bisa masuk, perkotaan lancar budaya seperti apa, ini ditampilkan. Dan itu nanti menjadi promosi yang utama. Kemudian yang berikutnya, desa budaya sebagai penggerak ketangguhan masyarakat, mohon ini juga ada. Karena ini pesan sponsor Bapak. Ya, kemudian yang berikutnya seperti apa? Ini perkembangan yang sekarang Bapak Ibu sekalian, anak-anak generasi milenial itu anti yang di kota dalam penelitian saya itu anti historik atau namanya ahistorik. Tetapi anak-anak tidak benci seni tradisi. Hanya dia senang sekali pakai kaos gambari Kresna. Wah, aku ki wong Jogja. Ini loh, kaosku tak gambari Kresna. Kresna ki apa? Ambuk. Nah ini tugas Dewan Kebudayaan untuk mengembalikan kembali. Dia harus tahu kenapa kowe milih Kresna. Karena ada yang membuat itu konsepnya bisa tapi anak-anak tidak bisa. Dan enggak, kalau perlu dia mempelajari sendiri sehingga aku berjiwa sebagai Kresna, sebagai penengah, sebagai ini konseptor. Ini akan muncul ngaten menika. Jadi konsepnya seperti ini. Yang terakhir karena biar didit nanti 20 menit. Nah, ini yang terakhir. Kesimpulan, desa budaya menjadi pusat studi budaya. Monggo apapun juga. Sehingga budaya ada 3. Yang kita pelajari adalah artefak, ya kita pelajari adalah ide-ide zaman dulu, kita rekonstruksi, kita teliti. Yang berikutnya adalah sistem budaya masyarakat, disebut dengan Pranata Sistem Budaya, itu bagus sekali di Sleman. Nuwun sewu, mulai dari sana sampai sana itu karakternya beda loh Pak. Kalau yang barat bagaimana, yang tengah bagaimana, yang timur bagaimana, coba perso enggak kira-kira? Masyarakat yang sebelah barat, kemudian CS sana, kemudian di tengah ini atas, dan yang di sana sudah pernah diteliti? Lah itu macam-macam. Nanti mana yang dari sekian gampang untuk diajak bicara. Nuwun sewu. Ini hanya pancingan saja. Kemudian anjungan untuk promosi budaya yang ada. Makanya tadi semi museum Pak Agung ngendika, ada caping, ada apalagi tadi sepeda, ada ini. Itu kalau diceritakan iki Mbah Drono lho iki. Mbah Drono iki tahun sakmene iki ngene iki, sepeda iki dienggo mlayu dek zaman. Kalau itu diceritakan seneng banget itu ya. Jadi semi untuk museum, tapi itu namanya collection. Udah belum sampai ke museum, koleksi aja yang dipasang begitu. Kemudian restorasi sosial budaya, nanti tanyakan Pak Warno seperti apa. Konservasi potensi tradisi desa. Monggo diperhatikan karena tradisi itu memuat satu piwulang lan piweling. Nah, ini belum diangkat oleh Pak Warno di dalam konteks budaya Jawa, budaya Yogyakarta. Khas itu piwulangnya seperti apa, piwelingnya seperti apa. Bagaimana mulangnya dari piweling yang seperti ini, itu harus kita kemas bersama-sama. Itu kalau bisa diangkat itu. Penguatan pendidikan khas ke-Yogyakartaan itu belum ada, saya tuliskan, dan penguatan kompetisi wisata karena nanti akan berkembang di tempat yang lain-lain. Dan kami suwun ini menjadi pusat perhatian. Yang lain belum mengadakan anjungan budaya, tolong nanti budaya Sleman gendang rampung ini dibuatkan menjadi sebuah rekomendasi supaya anjungan budaya itu segera muncul, basisnya adalah wisata. Catatan bahwa tahun kemarin Yogyakarta para wisatawan tinggal di Yogyakarta hanya 61%, terbanyak untuk tahun kemarin. Karena saya hubungan dengan PHRI, karena Dewan Riset selalu memanggil stakeholder dan sebagainya, termasuk PHRI mengeluh Persatuan Hotel Republik Indonesia itu. Karena apa? Pengunjungnya cuma 61%. Mengapa demikian Ibu dan Bapak sekalian?
ini juga kompetisi antar daerah. Mereka tidak tinggal di Yogyakarta, tapi tinggal di Klaten, sing regane murah, dolane ning Jogja. Kurang ajar gitu juga kan. Makanya kita suwun Kabupaten Sleman untuk menarik kembali mereka masuk di Sleman, masuk di Yogyakarta adalah di Desa Budaya, di situ ada homestay-nya. Makaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ajar. Artinya terjawab sudah, berebut berkah, merebut wahyu. Intinya ternyata kita ngomong daki-daki itu apa? Untuk ngisi werteng biar wareg dan punya uang. Makanya iso ngomong daki-daki kita wetenge wareg didit. Maka kita dalam rangka anjungan ini tujuan utamanya apa? Agar perut kita kenyang dan punya uang. Kemaslahatan kita. Ya, maka kemudian desa atau kelurahan sekarang sebuah lembaga yang lahir seiring Undang-Undang 13-12 tentang keistimewaan. Pertanyaannya, apakah dengan nama kelurahan itu mindsetnya sudah berubah atau belum? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh kita semua. Maka penyebutan desa sebagai daerah yang katrok, tidak tahu kemajuan, tradisional dan lain sebagainya, kita mindset, kita setting lagi dalam bentuk restorasi budaya. Ternyata untuk pencapaian itu ada gerakan politik tadi sebutnya. Maka kemudian teman-teman budayawan jangan kemudian tabu bicara politik. Politik untuk kemaslahatan melalui yang namanya gerakan ataupun kekayaan yang namanya budaya itu sendiri. Mari kita mindset, kita rubah cara pikir kita. Ternyata kita tidak bicara anjungan, tidak hanya bicara fisik, tetapi bicara banyak hal yang merupakan sebuah gerakan kita bersama. Sekali lagi, ini bukan pekerjaan sederhana, pekerjaan agak panjang, karena Bapak Ibu, saya meyakini betul, sehebat apapun pemikiran kita, kalau kepala desa atau lurah tidak mendukung, itu juga berat. Persoalannya apa? Kepala desa lurah lahir dari keputusan politik. Ini kita harus pintar. Oleh karena apa? Dari persoalan-persoalan yang sosiokultural bersifat panoramik yang tadi saya sebutkan itu, mari kita siapkan. Jangan, saya lagi maka di awal tadi tidak bicara lagi proposal, tapi kesepahaman dan kesepakatan. Landasannya apa? Jelas, Undang-Undang 13-12. Untuk apa? Kemaslahatan manusia. Kalau kelurahan desa sebagai beteng peradaban, seperti yang disampaikan Pak Agung, sebagai penciptaan manusia berbudi pekerti luhur, yang berpendidikan dan lain sebagainya, ternyata banyak hal yang harus kita diskusikan. Oleh karena itu jangan sampai saya ngomong, silahkan pertanyaan dari Bapak Ibu kita sampaikan kepada Pak Agung maupun Mas Ajar. Kita diskusi. Masukan Bapak Ibu sangat bermanfaat dan harapannya jangan hanya menggantungkan ke Dinas Kebudayaan atau ke Kundok Kebudayaan. Karena dengan penyebutan desa budaya itu ternyata mulai Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Diperindak, DPU, Pertanian itu masuk di dalam, masuk semua. Karena kemarin, Senin kemarin sama Mas Sugiman bicara apa Mas? Olah tani tumrap tiang Jawi. Kita sampaikan. Pun demikian ternyata yang namanya sego ungu, mungkin baru kita dengar sekarang, tapi itu bagian dari kebiasaan orang Jawa tempo dulu, yang namanya pari sewang. Kami persilakan pertanyaan, monggo, sebutkan nama dan dari mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ali As'ad, kami pendamping budaya dari Kalurahan Argomulyo, Cangkringan, Bapak. Ada hal yang ingin kami sampaikan atau kami tanyakan juga kepada Pak Agung dan Pak Hajar. Tapi sebelum kami bertanya, kami mau bercerita sedikit, pendek aja. Yang pertama, apakah maksud anjungan ini semacam balkondes di provinsi lain? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mengusulkan anjungan desa budaya ini langsung ke provinsi via Ibu Widuri. Bu, di Malioboro itu kayaknya asik sekali kalau ada pusat informasi tentang desa budaya se-DIY. Duh, isinya apa Mas? Ya bisa buat pusat informasi, kemudian promosi, baik informasi yang manual maupun digital, kemudian juga sebagai pusat edukasi dan wisata budaya. Artinya pengunjung itu bisa tahu, oh ini program strategisnya DIY. Di DIY itu ada anjungan desa budaya. Terus di mana Mas? Di sekitar Malioboro kayaknya keren Bu, tapi tingkatnya provinsi. Artinya jadi pusat informasi semua terkait dengan desa budaya yang ada di DIY. Misalnya ada anjungan Kulon Progo, anjungan Bantul, anjungan Sleman dan lain-lain. Tapi kalau misalnya Sleman mau memulai ini keren sekali, keren sekali. Itu cuma pengantar sedikit Pak. Saya pernah mengusulkan ini di tingkat provinsi. Kemudian yang ketiga adalah pengertian desa budaya ini tadi, apakah itu tidak sinkron dengan yang di Pergub 36 tahun 2014? Karena berbeda sekali. Karena kami yang di lapangan ini, peta perang kami di lapangan adalah Pergub 36 tahun 2014. Jadi nanti kalau tadi desa budayanya beda pengertian, peta perang kami yang jadi pendamping ini juga akan beda Pak. Tapi intinya sama itu. Kemudian apakah anjungan budaya ini tidak nanti tumpang tindih Pak? Misalnya nun sewu, karena setiap desa budaya nanti akan mendapatkan balai budaya semuanya. Semua dapat balai budaya, dan fungsi balai budaya ini juga ke depan hampir sama dengan anjungan ini. Kenapa kita tidak optimalkan lagi? Toh yang balai budaya ini juga jelas nanti akan milik desa, milik pemerintah, tanahnya tanah kas desa juga. Artinya untuk investasi jangka panjang di tingkat kelurahan ini lebih optimal. Nah, kalau kami boleh saran, mungkin optimalisasi balai budaya di desa budaya ini keren. Misalnya kita sinkronkan dengan program-program yang tadi dicita-citakan, program-program kabupaten misalkan, baik itu terkait dengan wisata dan lain-lain. Karena nun sewu di sebagian besar kita desa budaya juga punya pawiatan-pawiatan Pak. Ada yang punya sekolah mocopat, ada yang punya krido, aksoro, sastro dan mocopat. Ini keren, artinya monggo mbok pilih kapan-kapan kita nanti jalan-jalan ke desa budaya Pak. Mungkin Dewan Kebudayaan Sleman perlu jalan-jalan ke desa budaya bareng-bareng. Kita agendakan Pak, misalnya tiap tidak Senin Kliwon Pak. Mbok pilih sekali diagendakan tiap selapan sekali kunjungan ke desa budaya Pak. Nanti kita siapkan menu lokal Pak. Pak Hajar kemarin di Monjali sudah ngicipi wedang jiwan Pak. Nah, dari Cangkringan Pak. Ya, ini yang kedua itu optimalisasi balai budaya. Itu jelas tanahnya tanah kas desa. Artinya tidak ada tidak ada kesulitan yang pembebasan lahan karena lama Pak. Nah, kalau misalnya bisa kita nyuwun, mboten proposal Pak nggih. Kalau bisa nyuwun ke daerah Pemda Sleman dalam hal ini misalnya bantuan dalam bentuk percepatan pengurusan tanah balai budaya. Karena yang lama ini adalah izinnya pengurusan izinnya yang lama. Sementara belum semua desa budaya punya, tinggal dikit lagi yang punya desa balai budaya. Dan saya kira fungsionalnya dari ada gandok kanan kiri, kiwa tengen itu sudah luar biasa. Tinggal optimalisasinya aja ke depan. Kemudian yang terakhir Bapak, ini mbok pilih bisa kita saling sinkronkan dengan OPD-OPD yang lain, karena desa budaya betul yang disampaikan Pak Untung, kita juga nyambung dengan pariwisata dan lain-lain. Syukur-syukur Pak, kita dijawilke dengan PHRI atau ASITA.
Ini kami yang di Cangkringan di Argomulyo, kemarin mohon maaf teman-teman pendamping, kami share besok tanggal 21 itu, ini sudah yang kedua, kami bikin Agromulya walking tour. Ini memang ada Agromulya, jadi wisata agro, tapi berkolaborasi dengan potensi-potensi lokal, kerjasama dengan komunitas pejalan kaki Jogja, mubeng-mubeng kampung Pak. Kita ajak keliling, lihat suasana bangunan di desa, bakul jamu, ternak sapi, bagaimana mengolah dan potensi-potensi di kandang, sampai kita ke pijet dan lain sebagainya. Ini tanggal 21 ini yang kedua besok. Kemudian non sewu yang terakhir adalah potensi-potensi artefak. Non sewu Bapak, kami juga di Argomulyo, kami juga bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Ini kami menemukan artefak berupa namanya pertempuran kejiwan. Ternyata di Cangkringan sempat jadi basis pertempurannya Pangeran Diponegoro. Dan ini kajian dilakukan mulai 2011 sampai sekarang. Ada hal yang menarik yang ingin kami sampaikan. Dalam jurnal kajian ini disebutkan bahwa dalam catatan militer Belanda, perwira Belanda antara tahun 1826 sampai 28 menuliskan, sebentar Bapak, laporan terkait pertempuran Bedoyo dan Kejiwan. Bedoyo itu di Wukir nggih. Bedoyo itu markasnya Bulkio dan Turkio Pak. Pasukan bersenjatanya Pangeran Diponegoro itu di sana. Bahwa pasukan Pangeran Diponegoro dan rakyat desa bertahan dengan baik. Mereka mengambil posisi menembakkan senapan dari balik tembok pagar batu yang kuat di desa terlindungi oleh secara alami. Desa itu terlindungi secara alami oleh tumbuhan bambu dan pohon-pohon rindang, sehingga menyulitkan pasukan artileri Belanda untuk mengarahkan tembakan meriam ke posisi musuh. Sederhana Bapak, ternyata pagar batu di kampung-kampung di Sleman itu tidak hanya fungsional untuk penghias rumah, ternyata fungsinya adalah untuk benteng lokal Pak. Ada catatan lain, ini yang catatan militer Belanda juga, bahwa ini yang cukup merepotkan pasukan berkudanya Belanda karena dengan benteng-benteng itu. Maka kami termasuk merekomendasikan di tingkat kelurahan, di dusun yang Kejiwan, di Jiwan ini 2 dusun pendukung, itu Jiwan sama Kauman dan Cawisan, karena masih banyak pagar batu ini, kami mohon untuk dikonservasi. Jangan dilepo, jangan di ini, karena punya fungsi sejarah ini Pak. Dan ini banyak ditemukan di Sleman dan di Kulon Progo. Terima kasih Bapak, ini saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Asa. Monggo selanjutnya siapa barangkali yang tanya? Harus satu. Oke, kalau begitu monggo Mas Agung atau Mas Asa, monggo Pak. Matur nuwun. Yang pertama, kita sedang melaksanakan transformasi birokrasi. Dulu namanya kelurahan, sekarang menjadi kalurahan. Beratnya satu, kalau dulu kelurahan itu diperintah dari atas dan bisa mengeluarkan surat-surat, sekarang kalurahan tidak bisa. Menjadi kalurahan tidak bisa. Makanya kalurahan itu lurahnya sebenarnya adalah pemuka masyarakat. Inti dari transformasi birokrasi. Setelah ke menjadi K, itu bedanya ada di situ. Bedanya kalurahan itu tempat lurah untuk menghimpun masyarakat. Jadi beda dengan zaman dulu. Dulu ya akan membuat KTP lewat kelurahan, sekarang langsung ke Kapanewon. Ini ada suatu contoh. Dan nanti ini ya kalau jadi, ini nanti semua adalah dengan digital semua. Nah, untuk itu lurah hanya sekedar mengangkat kehidupan masyarakat. Jadi pas persis yang dikatakan penjenengan itu persis bagus, harusnya seperti itu. Tapi karena kelurahan itu adalah ya politik basisnya, sampai sekarang belum. Mudah-mudahan setelah ini nanti berbeda konsepnya. Pemuka masyarakat, betul-betul pemuka masyarakat. Kita doakan. Kemudian yang berikutnya, wedang jiwa enak tenan Mas. Saya jadi kepengen lagi karena waktu minum itu terus watuk saya kurang.
Itu sungguh itu, ada cengkehnya, ada, wah itu bagus sekali. Ming ya ming sepisan, ming rong botol rampung, terus hari berikutnya enggak buka lagi. Wah tak golek ra ono, dosa itu Bu. Wis sesuk rasa dijan nek ora seminggu itu. Lho nggih toh, bagus toh ya. Nah, itu. Nah, saya setuju sekali mulai teman-teman dari Dinas Kebudayaan dari itu yang sadar dengan desa budaya, coba ditulis. Saya malah mengusulkan kepada Bu Esti, Bu ini kapan-kapan dicetak Bu, jadi menjadi kekayaan dari Dinas Kebudayaan. Mas Zeki nanti tahun depan itu kalau bisa apa-apa yang sudah ditulis ini dicetakkan, yang kemudian berikutnya yang cerita tentang Diponegoro sangat bagus, bagaimana kalau difilmkan, karena tanggal 28 November itu adalah saat-saat semua anak buah Diponegoro itu tertangkap itu tanggal 28 November, dan itu sudah difilmkan oleh Mas Teguh Karya. Kebetulan saya yang bagian usung-usung di situ, kon bengok-bengok itu waktu itu sudah direkam jadikan film tahun 1976. Jadi saya ikut di situ. Jadi makanya saya cerita. Nah, sekarang yang ada di Sleman, di Argomulyo, mogo dibuat seperti itu, kapan-kapan dibuat filmnya juga. Sehingga nanti ini untuk promosi desa budaya, Pak. Mengapa tidak? Nah, kemudian berikutnya, memang sudah ada dari pemerintah, dari Kundo Kabudayaan Provinsi DIY, namanya Balai Budaya. Balai Budaya itu mengangkat balai yang untuk dikembangkan sebagainya. Kita sinergikan, kalau memang di situ sudah ada Balai Budaya, ya sudah, anjungan kita konsep anjungan. Artinya konsep itu tidak bentuk fisiknya, tetapi program-programnya ada program-program anjungan budaya. Apa di situ? Mempromosikan sebagai ini pertahanan dan seterusnya, restorasi budaya, restorasi sosial. Monggo, karena ini masih kita gunakan untuk ke depan. Nah, saya kira itu yang bisa kita lakukan. Kita sinergi Bapak, enggak apa-apa. Dan program-program sangat bagus sekali. Itu kan itu outbound Pak, sebetulnya. Outbound tapi dikemas dengan budaya. Bagus sekali Bapak. Nah, inilah konsep-konsep ini, mohon itu ditulis, besok dijual. Kita sudah memulai sekarang, itu dimasukkan di dalam anjungan. Anjungan itu nanti dalam bentuk situs anjungan apa? Artinya di dalam konteks online. Ya, itu masukkan ke situ. Jadi tidak mesti anjungan dalam arti itu. Kalau sudah punya Balai Budaya, anjungannya adalah anjungan Taman Tirto, anjungan Argomulyo, ada ini, ada ini. Tanggal sekian, jam sekian adalah ketoprak. Misalnya ketoprak Diponegoro dengan konsep yang seperti itu. Apakah tidak mungkin? Walah sangat mungkin sekali. Dan ini untuk menceritakan, Mbok menowo nanti Mbok, saya mudah-mudahan setahun sekali itu dipentaskan konsep ketoprak menika Pak. Bisa nggak kira-kira di situ? Kan itu jadi anjungan itu untuk mempromosikan. Mekaten saya kira itu bagus sekali. Dan saya setuju sekali kalau dimasukkan. Kapan-kapan kita kumpulkan ya Bu, antara museum, karena museum punya program akan menarik wisatawan lewat museum. Karena satu-satunya yang untuk mengalahkan Solo itu hanya museum. Kalau festival tali, Solo Internasional namanya SIFA. Kita kalah Pak. Topeng sudah digarap oleh Solo. Festival Payung Solo, yang tidak adalah museum, karena dia tidak punya museum. Museum yang terbanyak kalau dihitung kualitasnya adalah dari Yogyakarta. Kami Yogyakarta ini punya 80 museum, tapi yang tercatat baru 41. Itu pun banyak yang mau merotoli, karena ketakutan. Setelah ada undang-undang permuseuman nanti ini akan kena denda dan sebagainya. Saya akan memperjuangkan tidak ada denda, pokoknya tetap jalan. Private museum tetap jalan, namanya koleksi itu tetap jalan. Makanya saya sebagai ketua Badan Musyawarah, saya tetap memperjuangkan, tetap ada. Dan itu nanti kerjasama dengan penjenengan semuanya. Nanti kalau kunjungan ke museum, tidurnya di desa budaya mana. Maksud saya di situ Pak. Jadi ini mohon nanti kerjasama ini diteruskan Bu, kapan rapat berikutnya. Karena saya akan segera membuat konsep seperti itu. Makanya saya kira ini harus langsung diteruskan supaya tidak lama-lama. Terima kasih. Mungkin Mas Agung ditambahkan? Iya, pengertian desa budaya saya kira intinya sama Pak ya, di mana-mana sama, satu desa yang memiliki ciri khas budayanya masing-masing, saya kira sama. Nah sekarang perkara
Anjungan apakah tidak berbeda dengan balai budaya? Saya kira saya setuju dengan Pak Hajar, itu disinkronkan. Misalnya seperti di Taman Martani kan sudah membangun balai budaya yang besar itu, ada pendopo, ada gandok. Nah, mungkin kalau anjungannya itu nanti jadi dibikin galeri, Pak. Karena di Sleman itu ada banyak seniman. Nah, itu salah satunya itu tokohnya itu Pak Agus, itu seniman banyak sekali. Kemana karyanya itu? Nah, kalau bisa itu ditampung nanti untuk ditampilkan di anjungan-anjungan itu. Kalau balai budaya itu kan tempatnya terlalu terbuka dan besar. Mungkin kalau anjungan dibikin seperti galeri, ya, disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing. Atau kalau tidak, anjungan itu ditaruh di dusun mana gitu. Kalau desanya sudah punya balai budaya, ditaruh di dusun mana, sehingga menghidupkan desa tersebut. Gitu Pak ya. Saya kira itu yang bisa saya tanggapi tentang UPTD dan usul percepatan itu. Nanti Bu Esti nih. Percepatan izin dulu Bu. Iya. Demikian Pak Untung, atur nuwun. Terima kasih, saya memahami karena memang sampai hari ini yang disebut desa budaya sekalipun belum semua mempunyai yang namanya balai budaya. Persoalannya di mana? Proses pengajuan izin tanah. Karena ketika tanah itu tidak selesai dari sisi administrasi, maka dana tidak akan turun. Itu. Sementara biasanya yang akan digunakan untuk balai budaya itu balai budaya adalah tanah kas desa pada umumnya. Nah, sementara proses pengajuan harus sampai ke Panitikesmo. Nah, terkadang Panitikesmo itu menanyakan letter D-nya di mana, epicentrumnya di mana, dan lain sebagainya. Sehingga proses perizinannya agak sedikit sulit ataupun terlambat. Bukan sulit, tapi prosesnya memang agak panjang. Itu tadi pengajuan permohonan tentang izin penggunaan tanah kas desa untuk balai budaya. Kira-kira gitu ya. Kemudian, bahasa kita tentang anjungan. Pikiran kita anjungan itu adalah panggung tinggi. Sebagai penanda, desa budaya dan anjungan dari sisi fungsi mungkin bisa sama, tapi dari sisi bentuk akan sedikit berbeda karena dalam rangka penanda. Mari kita pikirkan dan pertimbangkan sebagai bentuk penanda bahwa desa ini disebut desa karena punya penanda. Itu identitas, membangun identitas itu sendiri. Itu karena dengan identitas kita akan disebut ada. Ini yang harus kita pertimbangkan. Bapak Ibu mungkin ada yang lain, silakan. Kami persilakan Bapak Ibu untuk menanyakan hal itu. Dari unsur perwakilan pendamping desa budaya tadi, pendamping ya, penjaringan ya. Dari SMT Manotareng ada enggak? Kalau tidak ada mungkin dari komunitas. Kami persilakan. Monggo. Oke. Wow, komunitas. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Yang pertama mengaturkan terima kasih pada saudara saya Pak Hajar Pamadi, idenya sangat brilian, saya sangat setuju. Apapun namanya monggo. Karena waktu itu rapatnya memang kita sudah ke Wiji apa Pak? Malang itu. Ya Wiji itulah pokoknya. Kemudian dalam perjalanan pulang saya tumbuh ide tentang anjungan desa budaya. Juga terima kasih pada Romo Agung. Nah intinya waktu itu hanya bagaimana di desa itu ada tempat yang menyimpan informasi tentang desa budaya itu. Jadi kalau ada orang berkunjung tidak harus mana.
Hanya datang di sini, sudah ada acara lengkap, mungkin ada perjamuan atau ada produk-produk kuliner atau seni. Kalau ingin tahu lebih banyak, datang tempat aslinya itu. Jadi kalau ada kunjungan, mungkin satu hari kunjungan sudah bisa mengunjungi 4 desa. Tapi kalau tidak ada anjungan desa budaya kan harus langsung datang ke lokasi. Sehingga satu hari paling hanya bisa 1. Oleh karena itu ide dari Pak Hajar, kemudian tadi Mas Inten nggih wau sing Mas, wah itu sangat bagus. Saya mendengarkan, saya nyambi tapi bagus sekali, saya setuju. Nah, kalau semuanya seperti itu, ini merupakan namanya embrio awal. Karena ke depan DKS Dewan Kebudayaan Sleman itu punya ide ketika taman budaya dibangun itu akan ada semacam touchscreen. Nah, touchscreen ini konsepnya begitu taman budaya itu ada screen lebar. Dan tinggal menunjuk saja, misalnya sekarang desa budaya diklik begitu akan muncul klip tuh desa budaya mana, Girikerto, klik potensinya apa sudah keluar, jampilannya apa keluar. Jadi semua ada di Sleman itu hanya dalam satu layar. Nah, kalau ingin tahu silakan datang ke lokasinya. Nah, dari anjungan desa budaya yang ada di Sleman nanti menjadi input itu bagi digital informasi yang ada di taman budaya. Ingin tahu tentang jantilan, ketik jantilan, klek, keluar klip, ternyata jantilan di Sleman ada 100 misalnya. Kemudian dipilih Pendowo Harjo, klek, jantilannya namanya apa, siapa pemimpinnya, potensinya apa, ditangkap di mana saja, ini kan ceritanya apa saja begitu. Langsung, nah nanggap piro gitu, maksud begitu. Nah, idenya seperti itu. Nah, yang di taman budaya besok ada homestay-nya. Tapi homestay seperti yang disampaikan Pak Hajar saya sangat setuju, karena saya tuh hampir setiap liburan di timur saya nggak bukan, itu banyak bis-bis yang ada di selatan itu. Nah, saya tanya Mas Miko berapa tamunya, ada 7 bis, 346 Pak. Wisatawan 300 mau dokok ngendi? Loh, ini setiap punya rumah ada kamarnya Pak. Jadi seperti keluarga gitu. Terus saya tanya, itu sewa 346 sampai tempatkan setiap rumah. Iya Pak, satu rumah ya tinggal dia punya 2-3 kamar atau 1 kamar. Piro Mas nek tiru ning kono sewengi 20.000 Pak. Waktu itu loh sekitar tahun 2019 ya. Sekarang mungkin ya mungkin 30.000. Kemudian ada Covid itu Bu. Kalau makan Mas, kalau makan 20.000 Pak. Sego goreng sarapan gitu. Jadi konsepnya seperti tidur di keluarga. Nah, nanti anjungan desa budaya itu seperti itu maksudnya. Seperti Pak tidak perlu ke Klaten ya. Tidak perlu harus nginep nang Klaten, nginep nang Sleman. Sekaligus ndelok potensi di budaya Sleman, sekaligus nginep nang kono luwih murah. Nah, gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Konsepnya ide awalnya. Lah tentang regulasi dan seterusnya menjadi lebih bagus. Seperti disampaikan Pak Agung dengan Pak Hajar dan juga Mas Rai tadi pun mantep, kula setuju niku. Ngaten nggih, matur nuwun sanget. Kula minangka wakilipun para kadang saking Dewan Kebudayaan Sleman nuwun. Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan lagi? Tadi yang belum terjawab berkaitan dengan PHRI. Ada permasalahan bagi desa budaya yang memiliki kegiatan itu belum teragenda dengan baik, yang namanya kalender event. Kalender event itu akan disampaikan ke PHRI agar wisatawan hari ini yang pentas di mana, mampir di mana, kulinernya di mana, ada apa di situ. Ini belum bekerja sama dengan baik antara pariwisata dan kebudayaan. Kebudayaan melihat akan artefak, melihat jenis kesenian yang tampil, kemudian kuliner yang bercita rasa tradisional. WTB itu harus sinkron. Itu kita akan madang bareng. Nek untuk melakukan dewe-dewe ora do madang kabeh. Saya lupa. Sarannya Mas Tri tadi kunjungan komunitas kapan sudah kita laksanakan? Iya. Kalau kunjungan ke komunitas, Mas, saya ke desa. Iya. Ya, itu kita belum, sebagian belum. Tetapi kalau yang namanya rintisan
Kula pun ngubengi ping 20 desa, Pak. Sudah 20 desa tak ubengi. Saya jujur saja akan melihat justru orang sing kontra, bukan yang pro. Saya ini sekarang baru gelisah, paguyuban dan patembayatan dalam sakjroning upacara adat. Ini saya masih gelisah sampai hari ini. Bapak Ibu, monggo silakan, nanti tidak saya ngomong, aku moderator ya. Monggo silakan. Monggo silakan. Entuk Mas, oke ya entuk. Namun sekelumit Pak, Mbok pilih apakah bisa Pak, misalnya kayak di Bali Pak Agung, bahwa Bali branding besarnya adalah sebagai live museum. Jadi masuk Bali itu sudah kayak masuk museum gitu. Apakah bisa misalnya desa budaya ini kita set sebagai semacam live museum biar Solo nggak punya Pak. Saya nggak ngomong Solo karena di sini ternyata musuh juga dengan Solo sini Pak. Di catatan ini memang banyak pasukan Belanda dibantu Solo ini Pak. Jadi, begitu saja Pak Hajar matur nuwun. Monggo yang lain. Saya jawab dulu satu-satu dulu biar. Oh, ngoten nggih. Puas. Bapak, Pak Ali Asad, Mas, museum sekarang berbeda dengan museum yang zaman dulu. Museum zaman dulu itu tempat koleksi, betul, memang tempat koleksi. Tetapi museum itu untuk merefleksi ke depan. Temuan-temuan teknologi terbarukan itu bisa membuat kita berpikir ke depan jauh sekali. Mengapa Cina lebih pintar dari kita? Karena dia punya museum yang luar biasa. Nun sewu, temuan yang Cina itu hanya sedikit, ini adalah tulang dari ikan zaman dulu. Sekian ratus tahun sebelum Masehi. Itu ditemukan. Ternyata direkonstruksi menjadi besar dan diramalkan ikan itu kena materi seperti ini akan menjadi mengecil, yang satu yang di laut menjadi membesar. Itu museum sekarang berbeda cara menjelaskan museum zaman dulu. Makanya saya masuk di museum sekarang, kita kembangkan museum bukan hanya tempat koleksi zaman dulu. Monggo sekarang masuk di Monjali, Bapak akan dijelaskan ini peralatan perang zaman dulu, kira-kira ke depan seperti ini. Ternyata ada korelasinya. Nah, ini kita masuk di dalam konteks museum sekarang. Yang kedua, apa yang Bapak ceritakan tentang Living Museum, kami sudah membuat untuk periode saya 5 tahun ke depan, museum di Yogyakarta ini adalah Jogja City of Museum. Jogja City Museum itu prinsipnya adalah Living Museum. Sebenarnya kalau mau ada waktu saya tampilkan, karena ini adalah gagasan saya yang diterima oleh Ngerso Dalem dan itu akan dibiayai. Dengan apa lagi masuknya? Dengan sumbu imajiner dan sumbu filosofi. Ini akan lebih masuk lagi. Sleman nanti dituntut bagaimana konsep Gunung Merapi itu, apa yang ditemukan dengan budaya apa saja, segera dimasukkan di sana. Kalau penjenengan di Argomulyo itu punya budaya X, tolong budaya yang tadi itu ketoprak di Ponorogo, khusus ketoprak di Ponorogo yang pentas setiap tahun sekali, itu sangat menarik dan menjadi kalender event. Nah, menikah maksud saya itu. Nah, museum itu nanti akan banyak. Nun sewu, museum sekarang sudah banyak kemana-mana atas biaya dari Bu Esti. Kemarin kita ke Tasikmalaya, sudah sekian puluh sekolah sudah mendaftarkan. Besok Desember akan datang ke Yogyakarta. Satu catatan, mereka itu pintar sekali. Kalau mereka membawa guide dari sana, ternyata mahal sekali. Nah, ini museum dituntut kerjasama dengan yang mana-mana. Nanti kalau makan, saya masukkan ke desa budaya, desa wisata tadi. Demikian, dia minta, Pak, tapi dengan catatan Pak, kami tidak membawa bis, kami akan naik kereta. Ternyata naik kereta hanya 88.000. Kalau naik bis, dihitung 1 hari 1 malam. Mereka di sini sampai di sini, Pak, mohon dijemput dengan bis Yogyakarta, makan mohon dipikirkan. Lah menikah saya akan menunjuk desa budaya, desa wisata untuk tempat tidur karena butuh murah. Nah, inilah perkembangan. Ketika mereka tidur di situ, nyuwun tulung disuguhi tarian tradisional, disuguhi outbound. Jadi di samping nonton museum, dan kami menggunakan teori namanya passport tiket. Sekali masuk 3 museum, makan, minum, dan nanti sudah saya sampaikan kalau Anda mau belajar membeli bakpia patok, tidak perlu ke sana, akan saya teleponkan, nanti bakpia patok akan datang.
Nuwun sewu, tidak usah repot. Sehingga di situ itu complicated, apa saja bisa masuk. Ngaten Pak Untung, ini konsep kami, sehingga nanti sebentar lagi akan kita ajak untuk kerjasama antara desa budaya dan desa wisata. Bu Esti, nuwun izin nanti akan kita undang untuk kita berbincang-bincang soal ini. Mudah-mudahan Bu Esti juga memberikan kesempatan kita bicara begitu ya. Nanti dananya dari Bu Esti ya luwih apik. Karena kita pertama kali memang nuwun sewu, pertamanya memang dari Sleman. Dari FKMS, dari Forum Komunikasi Museum Sekabupaten Sleman itu akan mengadakan ini. Nah ini nanti kira-kira hari apa terserah nanti kita buat. Tapi tanggal 24 kami dibiayai oleh Kundo Kabudayaan Provinsi, kami akan menyelenggarakan inovasi ekonomi kreatif di museum. Nah termasuk itu nanti kita undang. Makasih Pak, ini justru wah baik sekali. Monggo Pak Agung kalau mau pangandikan. Nambahi sedikit ya Pak, berkenaan dengan living museum. Untungnya di Bali itu ada desa-desa tua Pak ya. Jadi begitu masuk ke desa itu sudah museum gitu. Nah bagaimana dengan di Jogja? Saya tanya teman-teman di Jogja itu, ada enggak desa tua di Jogja? Mboten wonten katanya. Waduh, ada di kota gede satu-satunya. Satu kota gede. Nah untuk itu sekarang harus diciptakan Pak, diciptakan desa yang unik, yang nanti disebut desa tua itu anak cucu kita yang akan mewarisi itu. Bagaimana menciptakan itu? Cari pembenahan lingkungan yang bercirikan ciri khas Sleman atau Yogyakarta. Nah bagaimana membangun lingkungan itu? Saya melihat di desa-desa di Cangkringan misalnya, saya terbayang di Pulusari juga, saya terbayang, kalau ini dibikin seperti Pulisari, itu luar biasa. Pulisari itu kan desa sangat tua. Nah di Cangkringan misalnya, kan ada sumber daya alamnya berupa batu-batu kan banyak Pak. Nah bagaimana di lingkungan pagar-pagar rumah itu semua dari batu. Terus ininya gangnya itu semua dari batu tertata dengan apik. Itu nanti 50 tahun lagi menjadi desa tua, menjadi desa wisata. Kita tidak akan menikmati, tapi anak cucu kita harus diciptakan itu, di-create. Di Bali kan begitu juga. Mereka tidak sengaja dia membuat desanya seperti itu. Sekarang kok indah sekali gitu, indah sekali. Nah sini harus diciptakan. Di desa-desa itu dibikin lingkungannya dulu, lingkungan tertata. Nanti wisatawan yang datang ke sana, masuk ke rumah-rumah, rumahnya bersih, ya, makanannya juga enak. Itu akan menarik wisatawan luar biasa. Saya kira itu Pak. Jadi harus diciptakan living museum itu. Matur nuwun. Terima kasih. Oh, ya, karena sudah di calling setengah 12 rampung. Matur nuwun Pak, cuma mau nderek titip untuk Pak Hajar. Nanti kalau Living Museum DIY itu jadi, itu alangkah baiknya ketika kita, karena berkaitan dengan, karena salah satu syarat desa mandiri budaya itu kan memang harus ada desa wisatanya Pak. Tapi selama ini kegiatan outbound yang dilakukan itu sifatnya outbound yang permainan-permainan modern gitu. Nah itu derek titip misalnya nanti dari kegiatan yang dilakukan di Living Museum nanti mensyaratkan outbound-nya itu dalam bentuk permainan rakyat, misalnya jamuran atau jek-jekan seperti itu, sehingga outbound-nya itu bukan outbound yang seperti sekarang main di atas kolam kayak gitu tuh, tapi untuk sekaligus mengangkat tradisi-tradisi budaya yang masuk objek pemajuan kebudayaan itu kan banyak sekali yang bisa dikemas menjadi kegiatan outbound. Itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malah tak balik toh. Ya mestinya desa budaya yang punya konsep seperti itu kan. Saya dengan museum hanya tinggal menjualkan. Iya gitu aja. Malah Bu Maria yang buat. Nanti kita jualkan.
Karena lewat living museum, kami punya konsep living museum, nanti kalau ada pengunjung dari museum, kilo turun yang gini, ini ono gini. Lah begitu kan kami kan malah. Jadi Pak Asad, Pak Ali kan begitu Pak. Kami itu justru malah kalau itu hadir kita numpangi supaya mereka bisa tidur lama di Jogja untuk length of stay-nya. Karena nuwun sewu kalau kita di hotel itu mahal. Makanya hanya 61% itu di Jogja tidurnya. Dan yang lain itu kalau tidak di Kulon bandara sama di Wetan Jogja, di Klaten. Lah di Klaten itu tidur 150 podo karo turun yang kini 450. Lah makanya inilah yang menjadi beban buat kita. Kalau hotel mau dibuka itu kan enggak bisa Pak. Jogja di Jogja. Karena sistem sudah harus sekian. Makanya saya usul ini masuk di desa budaya tapi dikemas menjadi desa wisata. Sebab kalau desa budaya tidak boleh Pak. Lalu ada desa wisata. Kaitkan jadi desa wisata dan budaya itu sah, sebab kalau budaya nanti ngedol, Bu Esti kena. Nah, karena itu di switch sedikit ada desa wisatanya. Untuk wisata ya desa budaya juga desa wisata. Jadi mandirinya di situ letaknya. Nuwun sewu. Dan satu yang belum Pak Agung dan saya nyampaikan, nuwun sewu. Setelah ini nanti jadi, saya cuma rekomendasinya seperti apa? Siapa yang akan mengelola desa budaya dengan anjungan menika? Saya itu memang tadi itu kok metak pancing kok ora metu-metu lah. Sekarang ganti saya pertanyaannya, siapa yang mengelola? Nuwun sewu, ini kalau nanti pemerintah tidak diperbolehkan, harus swasta. Sebab kalau nanti pemerintah ada undang-undangnya tidak boleh Pak Warno, ini harus swasta. Oleh karena itu swasta hati-hati, jangan sampai nanti kalau sudah penuh rame malah jadi perang saudara. Ngaten, ini saran dari kami dan Pak Agung. Pak Agung mau mengendiko hasilnya. Dia Pak tadinya bagaimana pengelolaannya supaya hati-hati, jangan sampai mengikutkan pemerintah. Kalau itu ada di kelurahan, jangan kelurahan, tetapi adalah asosiasinya supaya nanti bebas. Kalau kelurahan yang di atas tidak boleh, dia hanya lurah itu nanti hanya untuk dukung terus supaya berjalan, nanti terserah yang seterusnya. Tapi tidak boleh orang kelurahan yang akan membuat ini. Nuwun sewu. Mengatakan Pak. Terima kasih karena waktunya juga agak sudah siang dan dibatasi jam 12 rampung Pak. Nanti jam 12. Saya hanya ingin mengatakan, yang tahu saya gatal, badan yang mana yang gatal, ya diri saya. Yang tahu permasalahan dan potensi yang ada di kelurahan, Bapak Ibu masing-masing pendamping maupun komunitas. Yang tahu kemampuan kita, diri kita. Oleh karena mari kita gunakan the power of kepepet. Ini kekuatan kepepet, karena setiap orang itu mau berubah, kalau hanya diomongi tidak bisa. Percayalah saya, nek ming diomongi ram laku. The power of kepepet, ini kepepet. Kepepet dalam rangka apa? Mewujudkan ide dan gagasan. Ide gagasan kita adalah harus bermodal pada tekad, itu pertama. Yang kedua kemampuan atau sakti kita. Nah, Pak Agung bahasanya sakti kudu meditasi dan lain sebagainya ya Pak Agung ya. Karena iksa sakti, kemudian lingkungan desa kita sebagai landasan kekuatan. Yang kemudian kalah waktu, momentum itu menjadi sangat penting. Kalau nanti sudah pasca tahun 2024 ngerembuk desa budaya ini saya mungkin ora. Kan kita tidak tahu perjalanan kita. Maka setelah pemilu ini, karena terkadang kita ini waktu menjadi sebuah catatan kita dalam negara. Yang terakhir adalah keyakinan diri. Kenapa keyakinan diri kami tampilkan? Kami masukkan karena tanpa sebuah keyakinan hanya karena euforia itu akan menjadi berantakan. Oleh karena itu saya mengharapkan dengan adanya apapun nama istilah kita anjungan budaya dan kemudian di suite adalah desa ataupun balai budaya, intinya sama. Tetapi isinya adalah harus ada keyakinan diri bahwa dengan cara ini kita akan maju. Caranya bagaimana?
ada sebuah tadi Pak Azhar menyebutkan sedikit memahami tentang kondisi sosial politik dan juga sosial masyarakatnya, tetapi kita harus membangun mimpi. Intinya adalah pamrih, Pak. Orang wong donya iki ora duwe pamrih, mari kita pamrih untuk kepentingan. Kepentingan siapa? Kita semua. Karena DIY ini disebut desa budaya, DIY adalah kota budaya dan pendidikan. Mari kita sama-sama memberikan dan memberi andil kepada nama istilah keistimewaan itu. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang kira-kira dapat kami sampaikan, dan hari ini marilah kita berikan penghormatan, penghargaan dan aplaus kepada Bapak Hadjar Pemati dan Agung Suryahadi. Mudah-mudahan ide dan gagasan ini akan terus menjalar ke sanubari kita, dan saya mohon kepada Bapak Ibu dan teman-teman pendamping jangan segan-segan memberikan motivasi kepada masyarakat, dan masyarakat harus lebih pintar. Yang persoalan yang kita hadapi adalah mewujudkan masyarakat teredukasi. Itu pekerjaan yang paling berat, masyarakat teredukasi. Ini nek diwarai gaya profesor cepet Pak. Tapi bukan itu. Salah satunya dan itu. Dan kami yang mengantarkan pertemuan ini, apabila ada kesalahan, kekurangan dalam tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama Kundoka Kebudayaan dan Dewan Kebudayaan, kami mengaturkan terima kasih kepada Pak Hadjar Pemati dan Agung Suryahadi yang telah memberikan materi. Dan nanti akan kita kemas sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah Dewan Kebudayaan akan kami sampaikan masukan kepada Bupati. Harapannya Bapeda sebagai lembaga koordinator menggerakkan semua potensi yang ada di OPD sesuai bidang tugasnya masing-masing. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.